Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Siombing dengan NIM 2001114 dari Prodi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan video edukasi saya yang berjudul Cara Identifikasi Sampel Cair dan Padat dengan menggunakan spektrofotometri IR. Nah, berikut merupakan alat spektrofotometri IR yang dimana biasanya digunakan untuk menentukan adanya gugus fungsi dan bilangan gelombang yang ada pada suatu sampel. Nah, berikut adalah merupakan contohnya dari alat tersebut dengan merek Shimadzu. Untuk langkah pertama, tentunya kita harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan merupakan alat yang baik dan kita melakukan pengecekan pada alat di mana akan menunjukkan tanda hijau pada seluruh step yang ada. Nah, karena kita ingin melihat spektrum pada sampel, jadi yang kita klik di sini adalah spektrum. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke instrumen, yang dimana nanti ada tampilan inisialis, yang dimana inisialis tersebut bertujuan untuk menghubungkan instrumen dengan alat yang kita gunakan. Nah, tentunya dari komputer ke spektronya. Nah, jika sudah, nanti bakalan muncul tanda hijau atau tanda baik pada status yang ditampilkan di instrumen tersebut. Jika seluruh step telah kita lakukan dengan baik, nah maka alat tersebut bisa kita gunakan dan kita dapat melakukan identifikasi pada sampel yang akan kita uji. Nah, sebelum melakukan pengujian, tentunya kita harus perhatikan di sini ada sekrup, di mana ada dua sekrup. Yang pertama ada sekrup yang datar, yang dimana sekrup tersebut digunakan untuk mengamati suatu sampel padat. Nah, yang kedua ada sekrup cembung, yang dimana sekrup tersebut dilakukan untuk pengujian pada sampel cairan. Adapun sekrup yang barusan saya jelaskan tadi akan diposisikan pada posisi tersebut. Nah, nanti akan digantikan berdasarkan sampel yang ingin kita uji. Ada baiknya sebelum kita melakukan pengujian, tentunya kita harus memastikan instrumen yang kita gunakan itu bersih. Nah, kita lakukan pembersihan terhadap wadah sampel dan sekrup dengan menggunakan metanol supaya tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di wadah sampel. Nah, hal tersebut dilakukan supaya hanya sampel kita saja yang akan terdeteksi dan tidak adanya zat pengotor yang terbaca. Nah, kemudian untuk melakukan pengujian terhadap sampel cair, di mana sampel tersebut kita teteskan pada wadah, kemudian kita putar tuas sekrupnya, kemudian kita putar lagi supaya sekrup tersebut mengunci sampai terdengar bunyi klik. Nah, setelah itu kita ke alat, kita klik sampel scan. Nah, bisa kita perhatikan telah muncul spektrum pada alat. Nah, di mana spektrum tersebut masih dalam proses pembacaan spektrum, di mana proses pembacaan spektrum ini akan di-scan sebanyak 45 kali. Nah, jika sudah, nanti akan muncul spektrumnya. Kemudian kita lakukan smoothing supaya spektrum yang ditampilkan lebih jelas. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu identifikasi pada sampel padat, yang dimana sampel padat ini kita lakukan menggunakan sekrup yang datar. Nah, pastikan sampel yang akan kita amati itu telah tepat pada wadahnya kita padatkan, yang dimana nanti akan dipres menggunakan sekrup yang datar tadi. Nah, kemudian kita putar sampai sekrupnya mengenai sampel.
sampai terdengar bunyi klik. Nah, untuk langkah selanjutnya kurang lebih sama seperti kita melakukan pengamatan pada sampel cair tadi. Nah, setelah seluruh langkah-langkah telah kita lakukan dengan baik, kita pastikan alat yang telah kita gunakan ini dalam keadaan bersih. Nah, kita lakukan pembersihan kembali dengan menggunakan metanol, baik pada wadah sampel dan juga sekrup, dengan menggunakan tisu ya. Jangan menggunakan kain yang kasar, nanti akan ada goresan yang terlihat pada wadah sampel. Nah, jika sudah, pastikan sekrupnya kembali pada posisi semula. Baiklah, sekian video edukasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.